Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini Ibu akan menerangkan mengenai tema 6 pada pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6. Nah, kita akan ulas kembali dari pertama subtema 1, aku dan cita-citaku. Nah, di sini kalian kemarin yang mengikuti Zoom dengan Ibu, ada anak atau teman kalian yang ingin menjadi guru, ada juga yang ingin menjadi polisi dan lain-lain. Yang pembelajaran 1 kalian ini bisa melihat di sini ada seorang guru, ada seorang pelukis, ada seorang dokter hewan ya, dan lain-lain. Nah, cita-citaku di sini ada sebuah teks. Nah, teks di situ menceritakan cita-citaku isinya. Nah, karya tersebut dinamakan puisi. Ya, jadi puisi di atas berjudul Cita-citaku. Nah, lalu puisi ini terdiri dari, nah kita akan mencari tahu apa itu puisi. Nah, puisi ini bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Ini sudah Ibu terangkan waktu Ibu membuat video sebelumnya. Jadi kita akan cepat ke sini ya. Nah, kita memasuki pembelajaran 2. Pembelajaran 2 pun kalian di sini sudah Ibu terangkan mengenai lagu-lagu yang pernah kalian nyanyikan pada saat kalian kelas 1 ataupun waktu kalian di TK. Nah, ternyata dengan kita bernyanyi itu ada aturannya ya. Jadi aturannya itu tidak seenaknya kita bernyanyi. Ada aturan bagaimana cara menyanyikan kupu-kupu yang lucu itu. Kupu-kupu yang lucu dinyanyikannya tidak terlalu cepat, bahkan ini sangat lambat ya. Jadi kalian lihat di situ ada jarak-jarak, kalian bisa melihat di sini jarak-jarak tersebut. Kalian harus harus kalian itu memperhatikannya. Kita lewat saja dulu sama dengan tik-tik bunyi hujan pun. Di sini ada istilah atau nada tempo, ini ada 8, ada largo, lento, ada gio, andante dan sebagainya. Kalian ini sudah dipelajari pada pembelajaran kemarin. Terus kita ke daur hidup kupu-kupu. Dengan daur hidup belalang sudah Ibu sampaikan penjelasannya pada Zoom kemarin. Yang tidak mengikuti, kalian akan Ibu ulas sedikit. Kupu-kupu ini adalah hewan yang memiliki daur hidup atau metamorfosisnya sangat sempurna sekali. Dia berubah, dia pertama kali dia itu menjadi kupu-kupu dewasa itu dia bertelur, lalu telurnya dia menjadi larva. Nah, larva itu menjadi kepompong, lalu kepompong menjadi kupu-kupu yang sangat lucu ya. Nah, kupu-kupu itu akan kembali dia menetas dan dia akan menjadi larva kembali, dia menjadi kepompong lagi, dia menjadi kupu-kupu. Nah, itu yang disebut yang dinamakan daur hidup atau metamorfosis. Jadi kupu-kupu salah satunya dia mempunyai daur hidup yang sangat sempurna sekali. Begitu juga dengan belalang. Kalian bisa melihat di sini ada gambarnya. Nah, di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 3, kalian membacanya, lalu kalian isi. Ini sudah kita laksanakan dan sudah Ibu bahas pada pertemuan di Zoom kemarin. Di sini yang belum mengikuti akan Ibu ulas lagi. Ada di sini halaman 31, puisi karya Descartes itu judulnya Hidupku Penuh Warna. Puisi-puisi ini terdiri dari 4 bait ya. Nah, satu baitnya itu dia terdiri dari 4 baris puisi. Nanti pada pertemuan kober kita akan membahas kembali supaya kalian lebih paham. Di pembelajaran 4 di sini yang hari kemarin, lihat di situ ada gambar-gambar yang akan dicita-citakan oleh kalian ya. Ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi peternak, polisi, ilmuwan, penari dan lain-lain. Nah, semua cita-cita
yang ada di eh, pemikiran kalian. Nanti suatu hari aku ingin menjadi apa, aku ingin bekerja sebagai apa, cita-citaku menjadi apa. Semua cita-cita itu adalah diraih dengan cara belajar dan bekerja keras. Belajarnya itu harus yang semangat ya. Di halaman 37 di sana ada kisah sukses mengatasi kegagalan. Jadi, jika kita ingin sukses, kita akan mengalami berbagai rintangan. Rintangan-rintangan tersebut, kalau kita semangatnya tinggi, kita akan melewati rintangan tersebut, lalu kita akan meraih kesuksesan. Nah, kalian tidak boleh berkecil hati. Contoh, kalian belum bisa perkalian, tapi kalian tidak belajar. Nah, itu yang salah. Jadi yang tidak bisa perkalian itu, kalian harus belajar sampai kalian bisa. Jadi ibu pernah mengingatkan, tidak ada anak yang terlahir pintar, tapi anak tersebut adalah anak yang rajin belajar ya. Contoh di sini Michael Jordan, pemain basket dunia. Nah, dia itu sebelum dia terkenal dan menjadi pemain basket dunia yang dikenal oleh dunia, dia itu pernah gagal dulu masuk ke tim basket di sekolahnya. Dia dianggap tidak cukup tinggi. Nah, ternyata dia berusaha dengan keras. Dia terus berlatih dan berlatih. Akhirnya dia diterima dan dia terkenal sampai sekarang. Lalu Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Dia itu dianggap bodoh. Dia itu dulunya dikeluarkan dari sekolahnya karena dia dianggap bodoh. Ternyata Thomas kecil ini dia tidak bisa mendengar, tetapi dia tidak berkecil hati. Dia terus belajar sendiri di rumah, membaca buku, dan dia melakukan percobaan dan akhirnya dia itu menciptakan listrik yang kita gunakan sampai sekarang ya. Jadi tidak ada orang yang terlahir bodoh. Ingat. Jadi ada juga anak yang malas. Jadi kalau kamu tidak bisa karena kamu malas, bukan berarti temanmu yang sekarang pintar itu dia terlahir pintar, tidak. Tapi dia rajin belajar gitu ya. Jadi yang pintar itu diasah otaknya dengan cara berlatih dan berlatih. Lalu, nah di sini kita akan melihat, ini pun sudah ibu bahas yang kemarin. Di sini kalian bisa melihat banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, ada lihat baju-bajunya pun dia beragam. Walaupun kita beragam, suku bangsa, agama, keturunan, warna kulit, makanan, pakaian yang beraneka ragamnya di Indonesia, ada yang ratusan macamnya, tetapi kita tetap harus saling menghormati dan saling menghargai dengan yang berbeda agama dan yang berbeda keturunan gitu ya, berbeda suku bangsa dengan kita. Di sini halaman 42 kalian bisa melihat ada 1 2 3 4 bait puisi. Nah, kemarin sudah ada teman kalian yang sudah bisa menjawab. Ada berapa baitnya kata ibu? Ada yang menjawab 4 bait bu ya, berarti sudah memahami ya. Satu bait terdiri dari 4 baris. Itu. Berikutnya, nah, di sini makna puisi bait pertama. Nah, di sini kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua, aku menyebut diriku orang Madura, kami menyebut diri kami orang Indonesia. Apa maknanya? Maknanya bahwa di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Ada Toraja, Papua, Madura, namun tidak ada perbedaan di antara kita. Kita sama-sama memiliki satu bahasa Indonesia. Kita sama-sama berbangsa Indonesia. Kita sama-sama tinggal di Indonesia. Nah, lalu kita akan melanjutkan pembelajaran 5. Nah, hari ini adalah pembelajaran 5 yang sekarang ini kita pelajari, kita latihan. Di situ ada puisi cita-citaku karya Angelika. Nih, Angelika ini pasti dia ingin menjadi apa coba? Dari gambar dia ingin menjadi seorang pemain biola. Nah, kalian di situ melihat puisi-puisinya. Angelika itu ada 1 2 3 bait puisi.
ya. Di situ cita-citaku. Nah, Ibu yakin kalian mempunyai cita-cita yang sangat mulia. Mudah-mudahan kalian bisa menggapainya di kemudian hari ya. Apa yang kalian cita-citakan. Di sini ada aku ingin menjadi penerbang. Kalian pun di sana sudah Ibu berikan videonya, lalu kalian hafalkan lagunya. Nah, Ibu masih menghafal juga. Aku ingin menjadi penerbang, langit biru, tempat bermain, melayang, melayang, terbang setinggi mungkin. Gitu ya, seperti itu ya. Nah, nanti kita pelajari, kita nyanyikan bersama pada saat kita bertemu di Kober. Lalu, apa isinya? Nah, gitu. Yang kedua, tuliskan syair lagu pada bait kedua. Berarti ditulis kembali, ditulis ulang lagi. Yang tangkas berani laksana elangnya itu tulis kembali ke sini ya. Yang ini juga sama. Yang tuliskan isi syair lagu pada bait pertama, berarti syairnya ini tulisannya aku ingin menjadi penerbangnya, tuliskan kembali di situ. Nah, untuk hari ini coba kita lihat lagi. Nah, menari kupu-kupu tuh di situ sangat indah sekali ya, karya Aisy Asma Nadia. Kalian pun di rumah bisa membuat puisi-puisi yang indah, yang menceritakan tentang cita-citaku. Nanti ada tugas tambahan lagi. Di sini ada halaman 51. Halaman 51, Dayu gambar menari, Lani gambar menyanyi, Siti gambar membaca, Udin gambar menulis, Beni gambar berolahraga. Dari kegemaran atau dari hobi-hobi mereka itu bisa menunjang apa yang akan mereka cita-citakan di kemudian hari. Contohnya, Beni gemar berolahraga karena dia cita-citanya ingin menjadi pemain bulu tangkis. Nah, Udin gemar menulis, dia melukis, dia bercita-cita menjadi guru. Tuh sangat kalau kita bisa bilang itu sudah nyambung gitu ya. Tetapi kita jangan sampai aku tidak bisa menulis, atau aku tidak bisa menari, aku tidak bisa menggapai cita-citanya. Semua itu dibutuhkan latihan-latihan ya. Jadi jangan kamu merasa kamu tidak bisa melakukan sesuatu sebelum kamu mencobanya. Dari penjelasan Ibu untuk hari ini, Ibu harap kalian bisa memahaminya serta kalian bisa mengisinya. Tetap semangat belajar, tidak ada kata menyerah, tidak ada banyak protes, tidak ada yang namanya aku ingin bersekolah di sekolah. Tetapi keadaan seperti ini kalian harus bisa menerimanya. Kalian harus berbesar hati, bersekolah di rumah dengan ayah dan ibu, dengan panduan ibu membuat video. Tidak ada yang protes-protes. Jalani apa yang harus kita jalani, dan mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap menjaga menggunakan protokol kesehatan, mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Itu tidak boleh lupa. Sekian dulu pelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.